Kelahiran Pedang Iblis bab 1791 menyerah. Membran peringkat 9 hancur dan mengeluarkan kekuatannya. Lapisan putihnya cukup lemah dibandingkan item peringkat 9 lainnya karena langit dan bumi hanya ingin mengisolasi dunia di dalamnya. Namun masih mengandung cukup energi untuk menyebabkan banyak kerusakan. Sebuah ledakan menyusul kehancuran tersebut. Energi dalam membran menciptakan arus kekuatan yang melesat menuju bagian dalam dimensi terpisah dan menghantam dirinya sendiri. Dampaknya menghasilkan gelombang putih yang lebih kuat yang menyebarkan amukannya kemana-mana di area tersebut. Nuh, iblis ilahi, Wilfred, dan ubur-ubur raksasa akhirnya menghadapi gelombang pertama arus yang mengamuk. Tetap saja, angin kencang putih memantul kembali ke area tersebut ketika menghantam tubuh makhluk itu. Hal yang sama tidak terjadi pada ketiga ahli tersebut. Mereka kecil, jadi mereka tidak harus menanggung keseluruhan kekuatan yang terkandung dalam membran. Namun, mereka juga tidak bisa menghindari semua arus yang menerpa mereka saat mereka mencoba berkumpul kembali dengan rekan mereka. Ketiga ahli itu secara naluriah mengaktifkan teknik pertahanan saat naluri mereka memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan terjadi. Pengaruh iblis ilahi mengubah sebagian dari warna putih yang mengamuk itu menjadi energi biru yang berjuang untuk melindunginya. Kekuatan itu meniru arus namun bertindak melawan arus seolah-olah menantang mereka untuk mengatasi versi alternatifnya. Tototot di punggung Wilfred menonjol dan melepaskan gelombang kejut samar yang meledak tepat di atas kulitnya untuk menghabiskan sebagian kekuatan arusnya. Tetap saja, warna putih itu tetap menyerangnya, tapi tubuhnya sudah mencapai posisi bertahan puncaknya saat itu. Lapisan materi gelap yang ditutupi oleh akar hitam menciptakan perisai di belakang Nuh saat ia menyebarkan zat yang tidak stabil tersebut. Mendengkur dan Safu bahkan mengekspos sebagian tubuhnya untuk memberikan perlindungan maksimal. Duan Long juga mencoba mengalihkan energi yang mengamuk itu, tetapi ia tidak memiliki cukup waktu untuk mengerahkan kemampuan bawaannya. Banyaknya kemampuan bertahan para ahli berhasil melindungi mereka dari fitur mematikan arus putih, namun mereka tetap mengalami kerusakan parah. Noah dan Wilfred melihat otot-otot di punggung mereka menghilang karena sifat angin kencang yang mengancam sebelum mereka berhasil melarikan diri dari jangkauannya. Sebagian tubuh iblis ilahi menghilang setelah warna putih menyelimuti sosoknya. Separuh badannya, satu lengan, dan sisi wajahnya lenyap, tapi dia juga berhasil keluar dari jangkauan ledakan. Para ahli lainnya dalam kelompok tidak dapat membantu teman-teman mereka selama perjuangan karena mereka juga harus mundur ke tempat yang aman. Meski begitu, mereka tidak ragu-ragu untuk mendukung mereka setelah mereka lolos dari area paling berbahaya. Arus yang deras mencoba mengejar ketiganya, namun serangan besar-besaran meledak di jalur mereka. Badai tebasan, kekuatan racun berwarna ungu yang sangat besar, dan dinding yang terbuat dari materi padat jatuh di atas warna putih yang beterbangan dan menghentikan serangan mereka. Serangan tersebut tidak benar-benar menghentikan arus. Tujuan dari warna putih adalah untuk menyerap energi, sehingga ia menghabiskan kekuatannya untuk melahap kekuatan yang terkandung dalam teknik para ahli. Hasilnya masih positif, namun para ahli mau tidak mau menunjukkan wajah kesal pada adegan itu. Selaput tersebut mudah ditembus oleh kelompok yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Namun para ahli akan kesulitan menghadapinya jika warna putih dapat sepenuhnya mengarahkan energi mereka ke arah tujuan yang merusak. Langit dan bumi terus tampak terlalu kuat bagi mereka. Beberapa dari mereka sedang menuju peringkat ke-9, namun mereka merasa terlalu lemah untuk menghadapi apa yang telah dikumpulkan oleh para penguasa selama era yang tak terhitung jumlahnya. Lawan terakhir masih jauh dari genggaman mereka. Raja Elbas melemparkan beberapa item ke arah para ahli yang terluka setelah mereka berkumpul kembali. Dia meluncurkan 2 pil yang mengandung energi dalam jumlah besar ke arah 2 bibrida, sementara iblis surgawi menerima ramuan yang tampak biasa saja. Noah meludahkan bola api ke arah pil tersebut dan menyerap energinya melalui kemampuan bawaannya. Punggungnya sembuh dengan cepat, namun masih banyak bintik yang tidak terlihat. Bahkan ada yang mencapai sedalam tulangnya. Wilfred memakan pil tersebut dan pendarahan di punggungnya segera berhenti. Daging bahkan mulai tumbuh dari titik yang hilang tersebut, namun jelas bahwa ia memerlukan beberapa sesi latihan untuk memperbaiki kondisinya. Alis iblis-iblis terangkat saat melihat botol berisi cairan kuning tua, tapi pengaruhnya bertindak sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan benda itu. Wadahnya pecah, dan ramuannya berubah menjadi zat biru yang menyatu dengan lukanya dan mulai memulihkan sebagian daging. Divine Demon akhirnya menjadi satu-satunya yang mengalami pemulihan penuh hanya dalam hitungan menit. Tubuh Wilfred dan Noah membutuhkan terlalu banyak energi untuk pulih dalam waktu singkat. Namun ketahanan bawaan mereka membuat mereka mengekspresikan kekuatan penuh mereka bahkan dalam kondisi seperti itu. Langit dan bumi pasti bertaruh dengan benda itu, jelas Robert begitu semua orang menoleh ke arah ubur-ubur. Aku yakin mereka telah menjebaknya tanpa menyadarinya. Aku belum pernah melihat binatang ajaib seperti itu, ungkap Noah dengan jujur. Ia tidak sekuat makhluk peringkat 9 lainnya, tapi ia mengandung energi yang sangat besar di tubuhnya.
Nuh punya waktu untuk mendengarkan nalurinya setelah selamat dari angin kencang. Dia berhasil memeriksa ubur-ubur dan mempelajari tubuhnya melalui kesadaran superiornya. Makhluk itu tampak sangat bodoh. Noah tidak bisa mendengar emosi atau tangisan apapun yang menyebar dari sosoknya. Tampaknya itu hanyalah kumpulan kekuatan yang telah mengambil bentuk aneh dan naluri bertahan hidup yang samar. Kekuatannya sepertinya berada di peringkat bawah ke-9. Ubur-ubur itu tidak terasa sekuat naga peringkat 9 yang ditemui di negeri luar atau armadillo dalam ingatan Sword Saint. Namun, tubuhnya memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada seluruh dunia yang direbut selama misi mereka. Ayo pergi, Raja Elbas berteriak. Ruang terpisah ini akan runtuh saat cahayanya menghabiskan kekuatannya. Tidak, Nuh segera membantahnya, dan semua ahli berpaling ke arahnya. Apakah kamu ingin melawannya? Raja Elbas bertanya. Saya memahami bahwa makhluk ini dapat membantu kita membangun kembali dunia dengan cepat, namun risikonya tidak sepadan. Persetan dengan dunia, dengus Noah. Saya ingin memakannya. Pernyataan Nuh membuat semua orang terdiam sesaat, tetapi mereka segera memahami apa yang ada dalam pikirannya. Dia baru saja menemukan binatang ajaib peringkat 9 yang lemah, dan para ahli terbaik di organisasinya bersamanya. Menyia-nyiakan kesempatan menarik seperti itu terasa sia-sia. Namun, para ahli tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberi makan Nuh. Dia adalah pemimpin mereka, tetapi mereka memilih untuk mengikutinya karena dia tidak memberikan perintah yang tidak masuk akal. Setiap orang mendapat bagian, jelas Noah. Kami memiliki pasukan terbaik di dunia, dan lawan kami adalah makhluk yang telah dilemahkan langit dan bumi entah untuk berapa lama. Bagaimana kami bisa berpikir untuk mundur? Para ahli memikirkan masalah ini dalam pikiran mereka. Tetapi geraman yang menyertai suara Nuh akhirnya memicu rasa lapar para binatang ajaib di belakang kelompok itu. Makhluk-makhluk itu menyuarakan seruan keras yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Nuh dalam penyerangan. Satu-satunya pemikiran untuk mendapatkan materi peringkat 9 terlalu menggoda bagi mereka. Para ahli membuang pikiran mereka setelah memahami bahwa semua binatang ajaib siap menyerang ke depan. Alasan tidak penting lagi dalam situasi itu. Sudah waktunya untuk menyerah pada keserakahan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1792 reaksi. Kita semua tahu keahlian kita, seru Noah saat kelompok bersiap untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Rencana tidak ada gunanya sekarang. Mari kita bunuh saja tanpa mati. Benda itu menangkis serangan yang hampir membunuh kita, komentar Elsie saat sebuah senjata muncul di tangannya. Saya punya 6 kemungkinan penjelasan untuk itu, Raja Elbas mengumumkan. Beberapa pertukaran seharusnya cukup untuk menurunkannya menjadi 1. Menciptakan tindakan balasan hanya masalah waktu pada saat itu. Melihat, Nuh tertawa. Sudah kubilang padamu bahwa kami tahu apa yang kami kuasai. Nuh memegang pedang iblis dan pedang terkutuk. Haus darah mengalir keluar dari sosoknya dan membuat binatang ajaib di belakangnya ragu untuk menyerang ke depan. Haus darah Nuh adalah kekuatan yang menakutkan sekarang karena kekuatan bertarungnya telah stabil di tahap solid. Binatang ajaib tidak bisa tidak merasa takut ketika pikiran kekerasan itu mencapai sosok mereka dan memicu naluri bertahan hidup mereka. Tentakel, Wilfred mengumumkan dengan jelas sambil menggaruk kepalanya. Tentakel, Divine Demon berteriak sambil menatap tajam ke arah Wilfred. Wilfred berpura-pura mengabaikan tatapan itu, tetapi pikirannya terasa pusing sesaat, dan dia tiba-tiba mendapati dirinya melihat ke arah iblis ilahi. Yang terakhir mengungkapkan senyuman sebelum menyuarakan seruan perang dan meledak menjadi tawa. Kepala, desa Alexander. Kepala, tambah Robert. Pangkalan tentakel, lanjut Stephen. Aku akan makan saja, The Fuleri mengumumkan. Itukah caramu menangani pertempuran? Elsie bertanya. Kami melawan binatang ajaib peringkat 9. Saya tidak yakin itu adalah binatang ajaib yang tepat karena ia berasal dari luar sistem langit dan bumi, bantah Nuh. Mengapa itu penting? Marina, salah satu penggarap dari organisasi manusia lama, bertanya. Seorang ahli tidak bisa mengabaikan detail, jelas Raja Elbas. Itulah yang pada akhirnya ditingkatkan oleh hukum. Tapi dia ingin memakannya. Kate, seorang kultivator lain dari organisasi manusia lama, berseru. Makanan adalah segalanya dalam hidup manusia, si bodoh mengumumkan sambil mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Apakah ia mengetahui spesiesnya? Viola, kultivator terakhir dari organisasi manusia lama di grup, bertanya. Aku sudah berhenti bertanya tentang babi, desah Raja Elbas. Saya mulai percaya bahwa langit dan bumi telah menciptakannya sebagai kutukan unik saya. Nuh mempersingkat pembicaraan dengan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat setiap pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib dalam kelompok itu melesat maju. Para ahli membagi diri sesuai dengan pengumuman sebelumnya, sedangkan yang tidak berbicara mendekati bagian ubur-ubur yang tampaknya sesuai dengan kemampuannya. Noah akhirnya terbang bersama Stephen menuju dasar tentakel untuk memeriksa apakah bagian dalam kepala makhluk itu memiliki pertahanan yang sama kuatnya dengan kulitnya yang berwarna ungu pucat.
Ubur-ubur itu memiliki banyak tentakel yang mengancam, dan percikan api samar menembusnya. Kilatan petir berwarna ungu pucat itu melepaskan awan kecil berisi zat berbahaya setiap kali mereka meninggalkan anggota tubuhnya dan menyebarkan kekuatan ke lingkungan. Tentakelnya tampak tidak bisa didekati karena fitur menakutkan itu, tapi Wilfred dan Divine Demon sepertinya tidak mempedulikannya. Mereka berhenti di posisi aman di bawah anggota tubuh itu dan mulai meluncurkan kemampuan. Stephen dan Noah pun terbang di area itu sebelum bergerak menuju bagian dalam kepala berbentuk kubah. Mereka berdua memiliki pendekatan yang lebih sadar terhadap pertarungan, tapi mereka mengabaikan berbagai sensasi berbahaya yang terlintas di pikiran mereka juga. Lagi pula, wajar jika naluri mereka berteriak ketakutan saat melawan makhluk peringkat 9. Para ahli lainnya mendekati kepala dan bagian tubuh makhluk lain yang tampaknya terbuka sementara binatang ajaib berkumpul di sekitarnya dan mulai meluncurkan kemampuan bawaan mereka. Ubur-uburnya berukuran sangat besar, sehingga para ahli dalam kelompok tersebut dapat menghindari pengaruh terhadap kemampuan rekannya. Setiap orang dapat mengambil tempat pribadinya dan melihat apakah serangan mereka menimbulkan reaksi pada kulit ungu pucat itu. Badai putih masih berkecamuk di lingkungan tersebut, namun kekuatannya perlahan menghilang karena menyebabkan ruang terpisah semakin meluas. Mereka terlalu jauh untuk mempengaruhi medan perang, namun para ahli tetap memastikan untuk melacak pergerakan mereka. Makhluk itu tidak berbuat banyak ketika gelombang serangan pertama mendarat di tubuhnya. Ia membatasi dirinya untuk mengayunkan tentakelnya secara perlahan. Gerakan sederhana itu membuka retakan yang menembus ruang terpisah dan menghubungkannya dengan kehampaan, namun seluruh area segera menarik kembali dan memperbaiki bukaan tersebut. Jauh dari kata bodoh. Dia tahu bahwa kelompoknya tidak memiliki banyak peluang untuk mengalahkan makhluk peringkat 9 bahkan jika ahli paling kuat di organisasinya berada di medan perang. Namun, dia bisa memanfaatkan kecerdasan ubur-ubur yang tampaknya buruk, kondisinya yang seharusnya melemah setelah penyerapan yang lama dari langit dan bumi, dan lingkungan untuk menguntungkannya. Runtuhnya ruang terpisah dapat membantunya menyebabkan kerusakan parah pada makhluk itu jika serangan gabungan kelompoknya gagal. Noah bisa menggunakan taktik yang sama yang digunakan untuk mengalahkan Space Hounds bahkan jika dia tidak bisa menutup portal dimensi besar sesuai keinginannya. Masalah utamanya adalah mencari tahu apakah kelompoknya dapat melukai ubur-ubur tersebut. Secara teori, tim besar seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk merusak binatang ajaib peringkat 9, tapi Noah tidak tahu apakah itu akan membawa makhluk itu mendekati kondisi kritis. Penyerangan itu wajib. Nuh harus melihat kekuatan ubur-ubur dengan matanya sendiri untuk memahami apakah kelompoknya benar-benar dapat memburu makhluk tersebut. Penghancuran ruang terpisah tidak akan cukup untuk membunuhnya, jadi dia perlu memastikan bahwa kelompoknya dapat melukainya. Pertukaran awal menunjukkan hasil yang mengecewakan. Kemampuan Wilfred dan Divine Demon tidak dapat melewati percikan api yang mengalir melalui anggota tubuh itu, bahkan ketika mereka bekerja sama. Kilatan petir muncul setiap kali serangan mereka hendak mengenai tentakel dan mengubahnya menjadi kumpulan energi yang menyebar ke area tersebut. Noah dan Stephen tidak berbuat banyak pada bagian dalam kepala makhluk itu dengan serangan kuat mereka. Dan mereka bahkan harus melakukan manuver mengelak begitu pangkalan tentakel semakin mendekati posisi mereka. Binatang ajaib juga tidak mencapai apapun. Mereka meluncurkan serangan tanpa henti yang menampilkan kemampuan bawaan yang berbeda, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil melawan kulit ungu pucat itu. Robert dan si bodoh mendapati diri mereka berada dalam situasi yang sama dengan rekan-rekan mereka. Pakar bertanduk mencoba menggunakan sifat zat beracunnya untuk mempelajari kelemahan makhluk itu dan beradaptasi dengan serangannya. Tetap saja, dia tidak bisa mengetahui banyak karena kemampuannya tidak pernah berhasil menginfeksi kulit keras itu. Gigi si bodoh hampir patah saat menggigit pangkal kepala ubur-ubur. Kekuatannya tidak memungkinkannya untuk melukai makhluk itu meskipun keberadaannya telah berubah total saat itu. Babi itu sekarang memiliki dantian dan pikiran, tapi tetap tidak bisa menembus kulit itu. Hanya Alexander yang berhasil menemukan sesuatu yang berhasil. Dia menggunakan kemampuan aneh untuk mengendalikan tanah yang masih menempel pada tubuh makhluk itu dan membuatnya mengalir melalui kulitnya sebelum meledakkannya. Rencananya akhirnya mengalir melewati kulit ungu pucat dan meledak. Badai biru menyebar melalui kepala ubur-ubur yang setengah transparan, dan makhluk itu bahkan mulai bergerak setelah merasakan sakit itu. Tentakelnya melesat ke depan saat kemarahan memenuhi tubuhnya, namun sebagian besar ahli berada di luar jangkauan mereka. Hanya kebodohan yang masih ada di kulitnya, tapi kecepatannya memungkinkannya menghindari badai petir yang melesat keluar dari anggota tubuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1793 runtuh. Badai petir mengeluarkan kekuatan yang mengancam dan memaksa seluruh kelompok untuk mundur. Masing-masing serangan tersebut membawa energi yang cukup untuk menimbulkan cedera parah pada para ahli. Namun lingkungan menguntungkan mereka dalam situasi tersebut. Ruang terpisah itu terlalu lemah untuk menampung kekuatan penuh makhluk peringkat 9. Tidak peduli seberapa lemahnya ubur-ubur itu,
Masih terlalu kuat untuk area yang mendekati titik kritis. Baut petir menyambar kemana-mana di area tersebut, dan banyak dari mereka mengejar para ahli yang melarikan diri. Namun retakan muncul di jalur mereka dan akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam kehampaan. Serangannya begitu kuat sehingga bisa menembus ruang terpisah sebelum mencapai ahlinya. Noah dan yang lainnya hanya perlu terbang selama beberapa detik sebelum seluruh serangan lenyap dan area tersebut menyusut drastis. Aku membuatnya marah, seru Alexander sambil tertawa lucu. Kulitnya adalah perisai alami yang menggunakan sebagian besar kekuatannya. Raja Elbas mengumumkan saat bergabung dengan grup. Bagian dalamnya lembut dan tidak terlindungi. Mungkin mengandung energi yang dibutuhkan oleh kulit. Kita bisa merusaknya dengan menyerang titik tersebut, tapi kita akan menurunkan nilainya dalam proses tersebut. Siapa peduli? Noah tertawa saat auranya meroket. Kemampuan Ishak diaktifkan dan memaksa kekuatannya mencapai level gila tanpa membuat pusat kekuatannya berkembang. Wajah-wajah muncul dalam aura gelap yang meninggalkan sosoknya, dan warna merah tua segera menyatu dengannya untuk memberikan tampilan yang suram pada pemandangan itu. Kemudian, Nuh mengaktifkan ambisinya, namun hukum hanya mempengaruhi tubuh dan senjatanya. Dia siap mengerahkan seluruh kemampuannya, namun situasinya belum membutuhkan seluruh kekuatannya. Dia hanya membutuhkan serangannya yang mematikan dan dagingnya untuk menahan kelemahannya. Tunggu, Raja Elbas tiba-tiba berseru. Beri aku waktu untuk menciptakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kulitnya. Kita tidak perlu membuang energinya. Kita tidak bisa membiarkannya menjadi terlalu kuat setelah ruang terpisah runtuh, jelas Noah dengan raungan bercampur suaranya. Kita memerlukannya untuk menderita akibat kejadian tersebut, dan kita harus melemahkannya untuk mendapatkan hasil tersebut. Noah merentangkan tangannya dan menebaskan pedangnya setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Senjatanya mengarah ke arah yang benar-benar acak, tapi ujung-ujungnya menghilang selama serangan. Ubur-ubur raksasa itu sepertinya kembali ke kondisi hampir tertidur setelah para ahli mundur, namun badai tebasan hitam tiba-tiba muncul di dalam dirinya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tebasan Nuh membawa keserakahannya yang sangat besar, dan bagian dalam ubur-ubur penuh dengan energi sehingga kulitnya tidak dapat ditembus. Tetap saja, tampaknya makhluk itu tidak memiliki banyak kendali atas bahan bakar tersebut, sehingga serangan Nuh dapat melahapnya dengan bebas untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tebasan itu bertambah besar dan kuat saat menghancurkan bagian dalam ubur-ubur. Serangkaian luka terbuka di dada Noah setelah dia kehilangan kendali atas serangannya. Teknik ini terus memakan energi dan meningkat, tetapi Nuh mengalami kelemahan sebelum mengetahui kekuatan terakhir dari pukulannya. Kelompok itu menatap dengan kagum pada tebasan hitam besar yang berterbangan di mana-mana di dalam ubur-ubur. Tubuh makhluk yang setengah transparan memungkinkan semua orang untuk menyaksikan pergerakan serangan Nuh dan pertumbuhannya. Teknik-teknik itu bahkan memantul setiap kali mengenai kulit ungu pucat dan melanjutkan kehancurannya. Makhluk itu tidak tahu bagaimana menghentikan serangan itu, dan Nuh merasakan situasi yang sama. Tebasannya tidak terkendali di lingkungan yang penuh energi. Pertumbuhan mereka yang terus-menerus bahkan membuatnya takut akan jadi apa mereka nantinya. Apakah kamu baru saja memilih untuk memberi kami lawan yang berbeda? Raja Elbas bertanya sambil menatap ke arah Nuh. Mereka harus berhenti suatu saat nanti, kata Noah sambil menggaruk kepalanya. Mereka sudah mencapai peringkat ke-9, komentar Stephen sambil menatap ubur-ubur. Ini hanya masalah waktu saja, jawab Noah. Mereka hampir sekuat makhluk itu sekarang, tambah Robert saat tebasan terus bertambah. Anda mungkin ingin meninggalkan lintasannya, saran Noah ketika dia melihat ubur-ubur tidak melakukan apapun untuk menghentikan tebasan tersebut. Serangannya segera menyamai kekuatan ubur-ubur dan mampu menembus kulitnya. Mereka menusuk daging berwarna ungu pucat itu dan berhenti melompat-lompat untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Kulit tebal dan tebasan memiliki kekuatan yang sama, dan keduanya terus menyerap energi untuk menghadapi lawan tersebut. Tetap saja, kulit ubur-ubur tidak bisa tumbuh terlalu kuat karena batasan levelnya, sementara serangan Nuh tidak memiliki batasan untuk dihormati. Tebasan itu akhirnya menjadi lebih kuat dari kulit dan menusuknya sebelum terbang ke lingkungan. Mereka sudah mencapai serangan peringkat 9 sepenuhnya pada saat itu, dan para ahli dengan cepat menjauh dari lintasan mereka untuk menghindari kekuatan tarikan mereka. Namun, ruang terpisah terbuka lagi di depan kekuatan itu, dan pukulannya segera jatuh ke dalam kehampaan. Banyak luka terbuka di kepala dan tentakel ubur-ubur. Beberapa dari anggota badan itu bahkan akhirnya tergantung pada seutas kulit saja. Adegan itu menandai Nuh sebagai lawan resmi dari makhluk-makhluk semacam itu. Satu-satunya masalah dengan posisi itu adalah kurangnya kontrol setelah tebasannya menjadi terlalu kuat. Level ubur-ubur bahkan turun setelah kehilangan begitu banyak energi. Ia tidak kembali ke peringkat ke-8, tapi makhluk itu merasa lebih lemah sekarang. Haruskah aku meluncurkannya lagi? Nuh bertanya-tanya. Kamu akan mematikan status peringkat 9, komentar Raja Elbas. Mari kita hindari hal itu untuk saat ini. Memang, Wilfred mengumumkan.
Saya tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nutrisi peringkat 9 karena Anda ingin melihat seberapa kuat serangan Anda. Mereka bagus di peringkat 9, Noah mengakui sambil tertawa samar keluar dari mulutnya. Apa sekarang? Elsie bertanya ketika dia melihat teman-temannya tidak berniat menanggapi masalah ini dengan serius. Kami memaksa ruang terpisah untuk runtuh lebih awal dari biasanya, jelas Robert sebelum berbalik ke arah Noah. Noah mengaktifkan teknik deduksi iblis dan menyebarkan pemikiran kekerasannya ke dalam kelompok. Setiap ahli menerimanya, dan bahkan binatang ajaib harus mengatasi ketakutan mereka untuk mengalami rencana naluriah itu. Seluruh kelompoknya mengetahui rencana itu dalam hitungan detik. Mereka harus menstabilkan pikiran mereka setelah gelombang pemikiran kekerasan itu, namun mereka pulih dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk menerapkan strategi itu. Semua orang berkoordinasi untuk menyerang area tertentu di ruang yang menyusut. Mereka menerapkan teknik tepat yang membuka celah. Jaring laba-laba retakan akhirnya memenuhi seluruh medan perang, dan bongkahan besar segera terpisah darinya untuk menyatu menuju ubur-ubur. Rencana Nuh telah membuat para ahli menyerang tempat-tempat tertentu yang dapat menempatkan ubur-ubur di tengah keruntuhan. Makhluk itu akan menderita kerusakan sebanyak mungkin pada saat itu, dan potongan-potongan ruang terpisah yang berjatuhan bahkan akan melatih kembali pergerakannya. Kita harus melarikan diri sekarang, Raja Elbas menjelaskan, dan Nuh memberi perintah melalui suara gemuruh. Seluruh kelompok menunjukkan punggung mereka ke arah ubur-ubur dan melewati celah yang segera dibuka oleh Raja Elbas. Para ahli dan binatang ajaib segera kembali ke tempat yang aman, tetapi mereka mulai meninggalkan area tersebut untuk menunggu kedatangan lawan mereka. Ubur-ubur pada akhirnya akan muncul kembali di tempat itu. Noah dan yang lainnya berharap runtuhnya ruang terpisah dapat membunuhnya, tetapi keadaan jarang berjalan sesuai keinginan mereka. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk melancarkan serangkaian serangan baru. Kelahiran Pedang Iblis bab 1794 penyergapan. Kelompok pembudidaya, binatang ajaib, dan bibrida mengarahkan senjata dan tangan mereka ke arah kekosongan sambil menunggu bagian dalam ruang terpisah muncul. Konsentrasi yang dicapai oleh keberadaan tersebut akan membuat area manapun bergetar, namun kekosongan adalah pengecualian karena tidak adanya materi. Tetap saja, ada sesuatu yang terjadi. Fluktuasi kecil yang diwakili oleh kilatan samar cahaya ungu pucat muncul setiap kali aura kuat menyebar ke tempat di mana ubur-ubur harus muncul. Kilatan itu tidak semakin intensif. Mereka tiba-tiba berubah menjadi kumpulan cahaya ungu pucat yang berbentuk ubur-ubur besar. Sambaran petir menembus tubuhnya saat luka akibat tebasan Nuh semakin membesar. Makhluk itu mengalami tekanan penuh dari runtuhnya ruang terpisah, dan peristiwa tersebut memperburuk kondisinya. Lukanya tidak mengeluarkan darah. Hanya cairan kental berwarna ungu pucat yang keluar darinya, dan gelombang energi menyertainya. Makhluk itu tidak memiliki kendali atas kekuatan itu, sehingga ia mengalir keluar dari tubuhnya dan menciptakan angin kencang yang menyebar ke dalam kehampaan. Sial, Nuh mengutuk dalam pikirannya sebelum menyebarkan dunia gelap. Lautan materi gelap segera menelan ubur-ubur dan memastikan energinya tetap terjaga. Energi yang lebih tinggi hancur dan hancur saat kekuatan dahsyat itu berkobar di dalamnya. Namun Nuh terus menyediakan bahan bakar yang dapat mengisolasinya. Memastikan energi tetap pada tempatnya jauh lebih mudah daripada menahan ubur-ubur. Makhluk itu tidak merasa kesakitan, tapi dia dengan jelas merasakan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pelepasan kekuatannya secara tiba-tiba. Kulitnya menjadi pucat ketika kehilangan akses terhadap sebagian energinya. Makhluk itu muncul hanya sebagai wadah kekuatannya menurut adegan itu. Perilakunya lebih mirip parasit Nuh daripada binatang ajaib sungguhan. Jangan bilang kalau itu hanya tumbuh di sekitar energi itu, Noah bertanya-tanya sambil memeriksa tempat kejadian. Dunia gelap memungkinkan para ahli lain memeriksa bagian dalamnya. Semua orang ragu untuk melancarkan serangan karena lukanya masih membesar. Mereka tidak tahu apakah makhluk itu akan mati sebelum tekanannya hilang, tapi mereka tidak ingin memperburuk kondisinya jika tidak perlu. Mereka masih harus membelah tubuh ubur-ubur tersebut di kemudian hari, sehingga mengawetkannya akan bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Nuh memiliki pandangan berbeda tentang masalah tersebut, dan beberapa temannya mulai berbagi ide ketika mereka memperhatikan perilaku energi tersebut. Ubur-ubur jelas memiliki tubuh peringkat 9, tetapi strukturnya menjadi lebih lemah tanpa nutrisi konstan yang disediakan oleh energinya yang sangat besar. Kulitnya yang hampir transparan mulai kehilangan daya tariknya karena bahan bakar yang mencoba menembus dunia gelap Nuh tampaknya menjadi alasan sebenarnya di balik levelnya saat ini. Saya mencatat jumlah energi di dalam teknik Anda, Raja Elbas mengumumkan sambil berbalik ke arah Nuh. Apa artinya itu? Nuh mendengus. Aku hanya memperingatkanmu, Raja Elbas menjelaskan. Saya tahu kebiasaan Anda. Saya ingin melihat pembagian yang adil di sini. Saya sudah taruh dalam kondisi sekarang, keluh Noah. Saya mendapat bagian yang lebih besar. Secara teknis, kekuatan berasal dari energinya, bantah Raja Elbas. Makhluk itu melukai dirinya sendiri.
Tebasanmu hanyalah pemicu keberuntungan. Mereka tetap membuatku mendapatkan poin, jawab Noah. Yang kembali ke nol karena kamu menghabiskan sebagian dari keuntungan kami, kata Raja Elbas tanpa ragu-ragu. Anda bahkan harus kehilangan sebagian dari bagian Anda sebagai kompensasinya. Saya tahu bahwa saya tidak perlu membuat organisasi, desah Noah. Itu semua hanyalah politik dan kata-kata setelah misi pertama yang berhasil. Kita masih bisa berjuang untuk menyelesaikan masalah ini. Raja Elbas mengusulkan dengan nada tenang, tetapi Nuh tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tebasan kecil terlepas dari jari-jarinya hingga terbang tepat di atas kepala sang ahli. Raja Elbas awalnya tidak memahami alasan di balik tindakan Nuh. Ancaman tidak akan berhasil dalam situasi itu karena mereka sudah saling kenal cukup lama untuk belajar banyak tentang karakter masing-masing. Jawabannya tiba setelah Raja Elbas berbalik untuk memeriksa kekosongan di atasnya. Dia segera menyadari bahwa kegelapan telah membengkok untuk menciptakan tombak yang ditujukan ke kepalanya, tetapi tebasan Nuh telah menghentikan serangan itu sebelum mencapai jarak yang berbahaya. Peristiwa tersebut seolah memicu reaksi di lingkungan sekitar. Kekosongan itu membengkok dan meregang di banyak tempat untuk menciptakan banyak sosok aneh. Sebagian dari area tersebut berubah menjadi tombak yang menyatu ke arah para ahli. Yang lainnya semakin padat dan meningkatkan tekanan di medan perang. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Raja Elbas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Makhluk kosong yang tersembunyi di dalam kehampaan menghasilkan kemampuan tanpa mengerahkan energi atau menggunakan materi. Bahkan serangan mereka tidak lebih dari berbagai bentuk yang diambil dari kehampaan. Bagaimana kekosongan bisa terbentuk jika tidak ada materi? Nuh bertanya-tanya ketika situasinya semakin berbahaya. Makhluk-makhluk kosong itu telah kehilangan tubuh, hukum, dan segala sesuatu yang dapat membuat mereka merasa seperti makhluk hidup yang sebenarnya. Mereka muncul sebagai eksistensi yang menyatu dengan kehampaan untuk bertahan dari keterputusan, tapi itu pun tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa memberi kekuatan pada kehampaan. Masalahnya bahkan tidak menyangkut teori di balik jalan menuju pangkat yang lebih tinggi. Makhluk-makhluk kosong itu tidak dapat menghasilkan energi dari kekosongan. Mereka sepertinya tidak menggunakan nafas atau bentuk kekuatan lainnya sama sekali. Mereka tidak mengikuti aturan apapun, dan bahkan tampaknya mereka menentang sistem yang telah mengusir mereka. Sebuah ide samar tiba-tiba muncul di benaknya saat dia mengayunkan pedang iblis untuk memutuskan sebagian besar kemampuan kosongnya. Sword Saint segera bergabung dengannya dalam serangannya, tapi dia tidak repot-repot memikirkan sifat sebenarnya dari makhluk-makhluk itu. Dia hanya ingin memotong sesuatu, meskipun itu berarti menyerang kekosongan. Hukum mereka mungkin tidak ada, bisik Noah, tapi semua orang mendengar suaranya karena suaranya menyebar melalui auranya yang kuat. Mungkin non-energi adalah nama yang lebih baik. Bagaimana mereka bisa mempunyai undang-undang tanpa menggunakan energi? Stephen bertanya ketika semua orang terus mengarahkan senjata dan tangan mereka ke arah ubur-ubur di dalam dunia gelap. Itulah intinya, jelas Noah. Hukum mereka membuat mereka tidak ada. Saya pikir undang-undang tersebut bahkan membatasi perilaku mereka. Mereka mungkin harus hidup di dalam kehampaan untuk bertahan hidup. Saya melihat setidaknya selusin sosok kosong bergerak di antara serangan itu, seru Raja Elbas. Bagaimana bisa semuanya memiliki hukum yang sama? Menurutmu apakah itu ada hubungannya dengan kehampaan? Saya pikir langit dan bumi tidak dapat membuang keberadaan dari sistem mereka tanpa membayar harga yang pantas, lanjut Noah. Mereka harus memicu konsekuensi karena keadilan mereka. Apakah menurutmu langit dan bumi menciptakan mereka? Robert bertanya. Saya pikir mereka sengaja mengubah keberadaan mereka untuk mengusir mereka, jelas Noah. Itu mungkin telah melahirkan hukum yang bertentangan dengan sifat dunia mereka. Tidak mengherankan jika semua makhluk yang dibuang memiliki arti sebenarnya yang sama karena mereka semua telah melalui permainan dan pemusnahan para penguasa. Kelahiran Pedang Iblis bab 1795 pukulan. Perkataan Nuh membuat para ahli terkejut sekaligus penasaran. Pidatonya masuk akal. Sebuah teori yang ada melihat kelahiran binatang ajaib sebagai harga yang harus dibayar untuk menguasai langit dan bumi. Jadi rasanya tidak terlalu tidak nyata jika keberadaan kosong itu masuk dalam kategori yang sama. Kekuatan langit dan bumi membuat setiap keputusan drastis mereka menimbulkan konsekuensi yang sangat besar di dunia mereka. Hal yang sama bisa saja terjadi pada keberadaan yang pernah menjadi bagian dari sistem mereka. Tindakan sederhana yang merampas segala sesuatu yang mereka miliki bisa saja melahirkan undang-undang yang secara langsung bertentangan dengan penguasa. Non-eksistensi dan non-energi adalah kata-kata yang sulit dipahami oleh para ahli. Bahkan Nuh merasa sulit untuk mendeskripsikannya setelah mendapatkan idenya. Bagaimanapun, seluruh pengetahuan mereka berasal dari makhluk yang memakan energi. Mengklasifikasikan makhluk yang melakukan hal sebaliknya terasa hampir mustahil. Tetap saja, kelompok tersebut tidak perlu memahami makhluk kosong untuk melawan mereka. Mereka mengetahui kelemahan mereka, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Noah dan Sword Saint berhati-hati dalam menjaga makhluk-makhluk kosong dan serangan mereka.
Tebasan gelap dan perak terbang melintasi kehampaan dan menghancurkan tombak runcing dan area memutar yang memenuhi medan perang dengan tekanan aneh. Beberapa sosok bergerak melalui kehampaan saat tebasan itu menghancurkan area tersebut, dan beberapa dari mereka akhirnya terkena serangan tersebut. Tubuh mungil mereka patah pada saat itu, tapi sepertinya mereka tetap bisa bergerak meski dalam keadaan cacat. Sementara itu, para ahli lainnya terus memeriksa bagian dalam dunia gelap. Mereka mempelajari ubur-ubur yang mengalami keruntuhan ruang terpisah, dan ekspresi gelap perlahan muncul di wajah mereka ketika mereka melihat makhluk itu selamat dari pukulan tersebut. Raja Elbas memutuskan untuk menyerang setelah kekuatan yang menimpa makhluk itu mulai menyebar. Lebih baik menyerang dengan bantuan keruntuhan ruang terpisah daripada bertarung secara adil dengan ubur-ubur. Menahan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak material tidak ada gunanya jika mereka harus meniru peristiwa kuat yang akhirnya membuka banyak luka pada kulit ungu pucat itu. Menyerang telah menjadi cara terbaik untuk mengawetkan material sebanyak mungkin setelah ubur-ubur muncul untuk mengalahkan kekuatan eksternal. Gelombang kemampuan terbang keluar dari peleton saat Raja Elbas melemparkan tombak api ke arah dunia gelap. Keputusannya untuk melanjutkan serangan membuat semua orang melepaskan akumulasi kekuatan mereka. Dunia gelap terbuka ketika kemampuan itu tiba. Materi gelap menciptakan jalur sempurna untuk serangan yang mengarahkan mereka langsung ke titik luka ubur-ubur. Gelombang serangan yang besar dan beraneka warna tidak berhasil berbuat banyak ketika mengenai kulit makhluk itu, tapi hal yang sama tidak berlaku pada teknik yang mendekati luka. Energi asing memasuki bagian dalam makhluk itu dan mulai merusaknya. Tidak banyak yang bisa dihancurkan di sana, tapi kemampuannya berhasil menghabiskan atau memaksa keluar bahan bakar yang terkandung di dalam ubur-ubur. Makhluk itu pasti melemah setelah kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi para ahli tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu. Kekuatan ubur-ubur tampaknya bertekad untuk berada di bawah peringkat ke-9, tetapi Raja Elbas dan yang lainnya mulai hanya memedulikan energinya. Kekacauan yang menyebar di dalam dunia gelap menghancurkan sebagian besar materi gelapnya. Tapi Noah melakukan yang terbaik untuk memperbesar area yang dicakup oleh tekniknya sambil terus menangani makhluk kosong tersebut. Mendengkur, Malam, dan Duanlong bahkan keluar dari sosoknya dan mulai membantu serangan, tetapi upaya mereka terutama berfungsi untuk melestarikan gelombang energi. Ubur-ubur melemah saat proses berlanjut, namun tekanan yang dihasilkan oleh hancurnya ruang terpisah akhirnya lenyap dan memungkinkannya bertindak sesuai keinginannya. Makhluk itu mencoba menarik sebagian gelombang energi di dunia gelap kembali ke dalam tubuhnya, tetapi teman Nuh tidak membiarkannya. Knight merasakan gelombang kekuatan memenuhi tubuhnya dan membawa kekuatannya ke tingkat atas dari peringkat ke-8. Nuh memberdayakan makhluk itu dengan ambisinya, dan wajah-wajah bahkan muncul di dalam kosongnya saat efek dari kemampuan Ishak menyebar. Memotong ubur-ubur hingga terbuka hampir mustahil bagi para ahli normal, bahkan jika mereka fokus pada luka-lukanya. Namun, Knight mungkin memiliki serangan terbaik di seluruh level yang lebih tinggi. Kemampuannya mengabaikan materi dan fokus langsung pada hukum yang menjaganya tetap utuh. Knight bahkan mendapat dorongan ganda dari ambisi dan kemampuan curian Nuh selain serangkaian pemikiran kekerasan yang mengalir melalui hubungan mental. Pterodaktil berada pada puncak absolutnya, sementara kulit ubur-ubur sudah mulai kehilangan kekuatannya sejak lama. Luka di kepala ubur-ubur tiba-tiba membesar saat Knight melanggar hukum yang menjaga dagingnya tetap utuh. Makhluk itu bahkan mengirimkan beberapa detail kembali kepada Nuh, dan Nuh tidak ragu-ragu menelepon Robert. Pakar itu mendekati Nuh, tetapi keduanya tidak bertukar kata. Gelombang pikiran haus darah melanda Robert ketika dia dekat dengan pemimpinnya, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kulit ubur-ubur memenuhi pikirannya. Robert mau tidak mau mengungkapkan senyuman gila ketika zat ungu berkumpul di telapak tangannya. Bahan beracun tersebut berbentuk beberapa tanduk kecil yang melesat menuju dunia gelap dan melintasinya untuk mencapai ubur-ubur. Serangan-serangan tersebut tampaknya memiliki beberapa efek pada saat itu. Zat beracun itu masih belum bisa melewati kulit karena jaringannya memiliki kekuatan di peringkat ke-9, tapi hal yang sama tidak berlaku pada bagian dalam lukanya. Bintik-bintik ungu menumpuk di tepi luka dan menyebar sambil memakan beberapa helai energi yang masih memenuhi kulitnya. Hukum Robert akhirnya mulai menimbulkan kerusakan seiring berjalannya waktu, dan para ahli dengan cepat mencoba menirunya. Gelombang energi terbang menuju ubur-ubur saat serangan bergerak maju. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak memiliki wawasan unik seperti Nuh tentang kelemahan sebenarnya makhluk tersebut. Nuh memutuskan untuk menyebarkan pengaruhnya saat melihat itu. Pikiran dan gagasan haus darah tentang cara menghancurkan ubur-ubur memasuki pikiran mereka dan memberikan kekuatan baru untuk menyerang. Terlebih lagi, kemampuan Robert secara perlahan menghancurkan pertahanan terakhir kulit makhluk tersebut, sehingga serangan gelombang kedua akhirnya menimbulkan kerusakan. Retakan jaring laba-laba mulai terbuka di kepala ubur-ubur dan melepaskan lebih banyak energi. Dunia gelap menampungnya, namun beberapa suar akhirnya meninggalkan luka dan menembus materi gelap sebelum menyebar ke dalam kehampaan.
Para ahli tahu bahwa mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk mempertahankan energi tersebut, jadi mereka melanjutkan serangan mereka. Makhluk itu mencoba terbang ketika bahaya menjadi terlalu besar, tetapi Raja Elbas dan yang lainnya tidak pernah berhenti menyerang untuk menjaga posisinya tetap diam. Keseluruhan kepala ubur-ubur perlahan-lahan hancur dan mengeluarkan awan yang terbuat dari zat berlendir berwarna ungu pucat dan banyak energi. Nuh memperhatikan perubahan makhluk itu sambil menangkis makhluk kosong itu. Tampaknya rekan-rekannya berhasil melancarkan serangan mematikan. Kelahiran pedang iblis bab 1796 mayat. Energi yang tersisa di dalam ubur-ubur menyebar ke dalam dunia gelap saat kepalanya hancur. Materi gelap nyaris tidak mampu menahan gelombang kekuatan padat tersebut, dan beberapa di antaranya pasti mencapai kehampaan untuk membubarkan diri. Safu akhirnya muncul di antara kehampaan. Ukurannya yang sangat besar membuatnya menutupi keseluruhan medan perang dengan tubuhnya, dan sayapnya dengan cepat mengepak untuk mengirimkan sebagian energi yang tersebar kembali ke dunia gelap. Raja Elbas mengalihkan perhatiannya ke makhluk kosong yang mengelilingi kelompok itu. Beberapa binatang ajaib sudah mulai melawan mereka, tapi kemampuan mereka tidak berpengaruh. Pakar itu menyebarkan tulisan yang sama dengan yang dia buat di lubang itu. Formasi mengambang dengan cepat muncul di sekelilingnya dan mengunci makhluk kosong itu sebelum melepaskan serangkaian tebasan yang membawa kekuatan Noah dan Sword Sun. Raja Elbas menambahkan banyak lapisan prasasti untuk memastikan bahwa formasi tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi krisis tersebut. Prioritasnya adalah memberi Nuh dan Sword Sun ruang yang cukup untuk berbagi manfaat perburuan. Eksistensi kosong perlahan mundur saat Nuh, Sword Sun, dan formasi emas melepaskan serangan yang dapat merusak dan membunuh lawan mereka, dan skala pertempuran pada akhirnya menguntungkan mereka. Makhluk tanpa tubuh dan aura berhenti melancarkan serangan dan mundur dengan kecepatan tinggi. Mereka menunggu sampai keluar dari jangkauan grup sebelum menyatu kembali dengan kehampaan. Noah dan yang lainnya menghabiskan beberapa detik untuk mengamati pemandangan yang sekarang kosong sebelum berbalik ke arah ubur-ubur. Tubuhnya masih berada di dalam materi gelap, dan hal yang sama juga berlaku untuk sebagian besar energinya. Jangan main-main, Raja Elbas mengumumkan segera setelah perdamaian menyebar di antara kelompok itu. Aku pernah melihatmu menyembunyikan sebagian energi di dalam teknikmu. Maafkan aku, kamu tidak bisa mendapatkan semua nutrisi itu untuk dirimu sendiri. Tidak ada salahnya untuk mencoba, kata Noah sambil mengangkat bahunya dan mendekatkan dunia gelap. Aku terkejut kamu menyadarinya. Aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Jejak materi gelap yang tidak jelas menjadi terlihat dan memungkinkan para ahli melihat bahwa Nuh telah mencoba menyembunyikan sejumlah besar energi di dalam tekniknya. Aku sudah terlalu jelas, desah Noah sambil menarik kembali teman-temannya dan memindahkan seluruh ambisinya menuju dunia gelap. Teknik ini segera menjadi lebih kuat dan padat. Itu menjadi penjara yang mendorong energi dan ubur-ubur menuju pusatnya. Bahkan menggunakan sejumlah bahan bakar untuk memulihkan bagian-bagian yang akan jatuh di peringkat ke-8. Beginikah seharusnya seorang pemimpin bertindak? Elsie bertanya ketika semburat kekesalan muncul di wajahnya. Apakah kamu bahkan mencuri dari bawahanmu? Noah meliriknya dan tertawa sebelum menjentikkan jarinya. Para ahli segera berhenti melihat bagian dalam dunia gelap, dan bahkan aura kuat yang dipancarkan makhluk itu berhenti mengalir ke dalam kehampaan. Beberapa pancaran energi masih berhasil lolos dari teknik tersebut, namun penyebarannya jauh lebih sedikit setelah peningkatan yang diberikan oleh ambisi. Beberapa wajah manusia dan hewan bahkan muncul di luar dunia gelap, dan penindasan semakin kuat. Menjadi jelas bahwa Nuh dapat menyembunyikan energi tersebut jika dia benar-benar menginginkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya di dalam versi dunia gelap itu. Kenapa kamu malah mencobanya? Elsie bertanya ketika kebingungan memenuhi wajahnya. Menyenangkan sekali menggoda Xavier, jelas Noah. Teman-temannya tidak bisa menahan tawa melihat adegan itu, tapi para ahli dari organisasi manusia tetap terdiam. Mereka baru saja melawan makhluk peringkat 9, namun keberadaan itu masih punya waktu untuk bermain-main. Pada akhirnya kamu akan mendapatkannya setelah kamu menghabiskan cukup waktu bersama kami, seru si bodoh sambil mendekati penggarap dan menepuk bahunya. Ekspresi Elsie menjadi kosong ketika dia melihat babi itu menepuk bahunya. Dia menghabiskan hidupnya di dalam organisasi manusia, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pemandangan yang tidak masuk akal itu. Babi itu benar-benar punya bakat, komentar iblis ilahi ketika dia menyadari bahwa rasa jengkel perlahan muncul di benak Elsie. Kita harus membuat tantangan. Mari kita lihat siapa yang bisa membuat Xavier semakin marah. Bagaimana aku bisa menolaknya? Babi itu berteriak sambil mengangkat kepalanya. Bagaimana keajaibanmu bisa mengalahkan bakat yang tidak terikat? Itulah semangat. Iblis surgawi berteriak ketika energi mengalir keluar dari sosoknya. Noah dan yang lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Dua eksistensi paling tidak masuk akal di seluruh alam yang lebih tinggi sedang menantang diri mereka sendiri. Teman-teman Raja Elbas mau tidak mau meliriknya dan menunjukkan kesedihan mendalam mereka. Senang sekali mengenalmu, seru Wilfred.
Pastikan untuk meninggalkan cincin luar angkasamu, Noah mengingatkannya. Kematian menghampiri kita semua, desah Robert. Teman terkadang lebih mematikan daripada musuh. Raja Elbas tidak menganggap enteng masalah ini. Dia telah menggunakan tombak api tingkat atas yang baru segera setelah dia mendengar bahwa tantangan itu mengkhawatirkannya. Namun, ledakan petir yang tiba-tiba menembus dunia gelap dan menciptakan lubang besar pada teknik tersebut. Bagaimana bisa ia masih hidup? Stephen bertanya ketika seluruh kelompok melakukan manuver mengelak untuk menghindari serangan yang datang. Tidak, Noah menjelaskan. Tentakel terkutuk itu mengeluarkan sisa energinya. Bisakah kamu menekannya? Raja Elbas bertanya sambil mengeluarkan satu set item yang berbeda. Jawaban atas pertanyaannya segera tiba. Keseluruhan dunia gelap hancur ketika rentetan petir menembus bagian dalamnya. Energi yang terkandung dalam teknik ini mulai menghilang ke dalam kehampaan tanpa penindasan materi gelap. Para ahli melihat hasil usaha mereka tersebar tepat di depan mata mereka. Perubahan rencana, Nuh meraung. Dapatkan energinya sebelum ia meninggalkan area tersebut. Anda tidak perlu membaginya setelahnya. Perintah tersebut membuat semua ahli bersiap untuk maju, tetapi banyak dari mereka yang akhirnya ragu-ragu. Ubur-ubur tersebut kehilangan bagian atas tubuhnya, namun tentakelnya masih utuh dan melepaskan banyak rentetan petir kemana-mana di lingkungan tersebut. Mendekati makhluk itu akan memberikan lebih sedikit waktu untuk menghindari sambaran petir. Masing-masing serangan tersebut bahkan memiliki kekuatan peringkat terbawah 9, sehingga banyak ahli memutuskan untuk menyerahkan energinya untuk mempertahankan hidup mereka. Raja Elbas, Wilfred, Iblis Surgawi, Robert, Stephen, dan banyak binatang ajaib melesat ke depan tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Mereka menghindari sambaran petir dalam perjalanan dan mendekati tentakel yang bergetar. Jelas sekali ubur-ubur itu sudah mati, namun tentakelnya bekerja dengan sendirinya karena hukum menyatu dengan kainnya. Anggota tubuh itu menyadari keinginan dan ketakutan makhluk itu, jadi mereka menggunakan energi terakhir mereka untuk membuat manusia membayarnya. Noah benar-benar mengabaikan sambaran petir saat dia menembak ke arah energi yang menyebar. Dunia gelapnya meluas lagi setelah dia mencapai tempat yang cocok, dan ambisinya mengalir ke dalam tekniknya untuk membuatnya mampu menangani bahan bakar. Kekuatan ubur-ubur yang tersisa perlahan menghilang. Baut petir tidak lagi keluar dari tentakelnya. Bahkan anggota badan itu mulai menggantung di kepala yang cacat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1797 keluhan. Membiarkan energi yang dilepaskan oleh ubur-ubur di dalam kehampaan hanya akan membuatnya menyebar. Noah tidak dapat menahan semuanya bahkan ketika ambisinya memberdayakan dunia gelap, jadi dia harus menyerapnya ke dalam lubang hitam untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan apapun. Tekanan besar mulai terbentuk di dalam diri Nuh. Dia adalah ahli pertama yang mencapai mayat tersebut, jadi dia berhasil menyerap sebagian besar energi. Namun, kekuatan itu dapat menjadi bahan bakar makhluk peringkat 9, dan bahkan pusat kekuatannya yang luar biasa pun berkurang. Lubang hitam berjuang untuk menahan gelombang energi yang sangat besar itu. Ia tidak bisa memurnikannya dalam kondisi saat ini, dan ujung-ujungnya menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut kemudian menyebar ke seluruh tubuh Nuh dan membuat dagingnya bergetar. Meski begitu, Nuh tidak berhenti. Dia tahu betapa tangguhnya tubuhnya, dan dia juga tidak bisa membiarkan energi itu menyebar. Ambisinya berhenti menyulut dunia gelap. Energi yang terkandung dalam teknik ini menciptakan suar yang melesat ke arah kehampaan setelah penahannya melemah. Namun gaya tarik yang kuat menghentikan penerbangan mereka sebelum mereka dapat menyebar dalam kegelapan tanpa batas. Noah memindahkan kemampuan dan ambisi Ishak ke lubang hitamnya. Keseluruhan pemberdayaannya yang tidak masuk akal terjadi pada pusat kekuasaan keempat dan memaksanya mencapai negara superior. Gelombang materi gelap di dalamnya mulai memadat saat meninggalkan tepi organ dan meluas keluar sosok Nuh. Lubang hitam mengalami transformasi yang hanya dapat disebabkan oleh bahan bakar yang lebih baik, dan menghasilkan singularitas gelap yang tumbuh dan menciptakan tarikan gravitasi. Teman-teman Nuh harus mundur ketika mereka melihat materi gelap yang mengamuk mencoba menelan mereka ke dalam gelombang padatnya. Sebagian energi yang mereka rebut bahkan lepas dari kendali mereka dan terbang menuju lubang hitam besar. Masalahnya tidak berakhir di situ. Tarikan gravitasi semakin cerdas seiring dengan semakin banyaknya lubang hitam yang membutuhkan bahan bakar untuk berevolusi. Gaya tarikan kedua menyatu dengan gaya tarik pertama dan mulai mempengaruhi energi yang tersimpan di pusat kekuatan para ahli di sekitarnya. Raja Elbas dan mereka yang berhasil melewati badai petir terpaksa meninggalkan daerah itu. Pusat kekuasaan mereka tampaknya tidak mampu menahan energi mereka. Bahkan tubuh mereka mulai layu karena pengaruh itu. Beruntung bagi kelompok tersebut, mereka yang berhasil terbang melewati badai petir juga dapat lolos dari pengaruh Nuh yang mengancam sebelum ia dapat menimbulkan luka serius. Setiap orang berhasil meninggalkan jangkauan lubang hitam besar tersebut, tetapi pertumbuhan singularitas yang tiada henti memaksa mereka untuk mundur lebih jauh lagi setelah beberapa menit. Tunggu, Elsie berteriak sambil mendekati kelompok yang mundur.
Maukah kamu membiarkan dia mengambil semuanya? Kenapa dia malah berbicara dengan kita? Si kebodohan bertanya ketika semua ahli menoleh ke arahnya. Para ahli tidak tahu harus berkata apa. Mata mereka tertuju pada lubang hitam besar sebelum menunjukkan ekspresi kosong ke arah Elsie. Ada singularitas yang mampu menyerap energi di dalam pusat kekuasaan antara mereka dan keuntungan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana kultivator bisa mempertanyakan perilaku mereka. Bukankah sebaiknya kita membagi semuanya? Kate bertanya. Dia melewatkan bagian ketika mayat berlendir itu mulai mengeluarkan sambaran petir, komentar De Fuleri. Keempat kultivator dari organisasi manusia mengalihkan pandangan marah mereka ke arah babi pada saat itu. Mereka tahu bahwa situasinya telah berkembang selama perburuan, tapi mereka tidak berharap untuk tetap dengan tangan kosong. Mereka tidak menyangka bahwa bersikap sembrono dalam kelompok itu bisa memberikan imbalan lebih. Ular abadi tingkat atas menundukkan kepalanya ke arah empat penggarap ketika merasakan kemarahan mereka terhadap kebodohan. Lidahnya yang bercabang bergetar di kehampaan sebelum desisan pelan keluar dari mulutnya. Kamu tidak bisa menyakiti yang ini, desis ular abadi sementara kata-kata manusia keluar dari mulutnya. Kami membutuhkannya untuk makanan. Elsie dan ketiga temannya menunjukkan ekspresi tak berdaya ketika mereka melihat ke arah ular itu. Mereka telah mencoba untuk mengeluh tentang perilaku pemimpin mereka, namun mereka hanya menerima hinaan dan ancaman sebagai balasannya. Mereka yang berpenampilan manusia bahkan tidak mau menjawab. Mereka tampak bingung dengan keluhannya. Hanya beberapa ahli dan binatang ajaib yang berhasil mendapatkan jumlah energi yang konsisten. Nuh akhirnya mengambil segalanya. Anda tidak bisa mengeluh begitu situasi di luar kendali kami, Robert akhirnya menjelaskan. Kami melemparkan diri kami ke dalam rangkaian petir tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Bagaimana Anda bisa berharap mendapat bagian? Organisasi harus mempertimbangkan semua bawahannya, Elsie mencoba membantah. Itulah mengapa mereka mati, ejek Raja Elbas. Kami tidak membutuhkan ahli tak berguna yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan orang lain. Anda harus mulai berjuang untuk apa yang Anda inginkan. Jika tidak, langit dan bumi akan membunuh Anda. Anda baru saja memilih untuk melawan langit dan bumi, tambah Wilfred. Kami telah melawan mereka selama ribuan tahun. Kami semua adalah monster di sini karena hanya kami yang selamat. Menjadi kultivator yang kuat saja tidak cukup. Raja Elbas dan yang lainnya telah mencapai prestasi yang cukup untuk membuat nama mereka abadi. Namun mereka masih di sana, berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Para ahli juga saling menantang untuk berbuat lebih baik, yang semakin menjelaskan kekuatan luar biasa mereka. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka tertinggal. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengikuti Nuh dalam rencana gilanya. Apakah selalu berakhir seperti ini? Elsie akhirnya bertanya sambil menunjuk lubang hitam yang semakin membesar. Hari ini sebenarnya mudah, Wilfred mengumumkan sebelum tertawa terbahak-bahak. Makhluk itu tidak punya peluang, komentar Raja Elbas. Bahkan para idiot dari Crystal City akan selamat dari pertempuran ini. Gelombang keheranan lainnya mencapai keempat penggarap. Pertarungan melawan makhluk peringkat 9 dengan kemampuan yang tidak diketahui dan ciri-ciri aneh bukanlah apa-apa bagi para ahli tersebut. Kelompok tersebut bahkan tampak setuju dengan pernyataan tersebut. Berapa lama biasanya? Alexander bertanya sambil berbalik ke arah Raja Elbas. Dia memberdayakan sumber kegelapannya untuk menahan gelombang energi yang kuat, jelas Raja Elbas. Itu tidak akan berhenti sampai dia berhasil menstabilkan pusat kekuasaannya dan memulai penyerapan yang tepat. Bisakah kita memindahkannya? Stephen bertanya. Anda bebas mencobanya, Raja Elbas tertawa. Kita tidak bisa tinggal di sini, Elsie bergabung dengan topik itu sambil mengabaikan kesombongannya sebelumnya. Formasi kalian bisa menjaga kekosongan, tapi kita baru saja berjuang dan menghabiskan banyak energi. Lubangnya belum mendekati titik genap. Kita harus mulai mempertimbangkan untuk kembali. Masih terlalu dini untuk itu, Raja Elbas mengumumkan saat suaranya menjadi dingin. Kita masih belum mempunyai cukup energi untuk dunia. Simpanan energi kita semakin berkurang, namun kita berharap banyak. Beberapa dekade lagi di dalam kehampaan seharusnya cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1798 penindasan. Masalah utama dari kekosongan ini adalah kurangnya energi. Makhluk bibrida dan binatang ajaib lebih baik karena mereka dapat mengandalkan sejumlah besar energi yang terkandung dalam tubuh mereka untuk terus bertarung. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk para pembudidaya. Terbang, menjelajah, dan mengatasi perjuangan memaksa kelompok tersebut menghabiskan energi yang tidak dapat mereka isi ulang melalui metode alami. Mereka harus bergantung pada barang-barang mereka atau peralatan Raja Elbas untuk menjaga pusat kekuasaan mereka tetap penuh, tetapi pada akhirnya mereka akan berakhir. Konsumsi meningkat tergantung pada perjuangan yang harus mereka atasi. Pertarungan melawan ubur-ubur telah memaksa mereka menggunakan banyak energi, yang mengharuskan mereka mengandalkan simpanan mereka. Misinya bahkan belum selesai, dan mereka juga harus mempertimbangkan keuntungannya dalam perhitungan mereka.
Mengetahui bahwa misi tersebut harus berlangsung selama beberapa dekade lagi tentu saja menyebarkan keraguan di antara keempat kultivator tersebut. Mereka memahami bahwa rekonstruksi bidang yang lebih tinggi memiliki prioritas, namun mereka hampir mencapai titik kritis setelah tahun-tahun tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa simpanan mereka akan hilang, tanpa mempertimbangkan rintangan berbahaya lainnya di jalan mereka. Setiap pertempuran yang mengharuskan para ahli menggunakan kekuatan penuh mereka akan mempersingkat misi selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lingkungan kekurangan energi. Apakah kamu tidak pernah mempertaruhkan nyawamu selama misimu? Elsie bertanya, tapi dia hanya mengangkat bahu dan tertawa sebagai jawaban. Nuh tetap berada di dalam lubang hitam besar sementara para ahli berdiskusi dari kejauhan. Energi kuat yang diserap dari ubur-ubur mengalir melalui gelombang materi gelap dan menyatu dengannya untuk meningkatkan kekuatannya. Materi gelap di pusat singularitas menjadi padat. Itu berubah menjadi material hitam yang bisa dibentuk ulang oleh Nuh sesuka hati. Namun, situasi tersebut tidak menguntungkannya karena proses tersebut menghabiskan sebagian dari keuntungannya. Ini tidak akan berhasil, pikir Noah sambil tetap diam di tengah materi gelap padat dan cair. Lubang hitam itu berevolusi. Tetapi Nuh tidak ingin lubang hitam itu mencapai tingkat superior karena dia harus menanggung jatuhnya kekuatannya setelahnya. Dia telah memberdayakan organ tersebut karena dia membutuhkan metode yang lebih baik untuk menampung dan menyerap energi. Tetapi situasinya berada di luar kendalinya. Aku tidak bisa membiarkannya memadat dengan sendirinya, pikir Noah sambil merentangkan tangannya dan memanggil Duanlong dan Safu. Materi gelap tidak menghalangi pergerakannya. Tidak masalah jika energi yang lebih tinggi di sekitarnya telah menjadi salah satu material terberat di seluruh dunia. Kegelapan itu adalah bagian dari dirinya, jadi lengannya bisa menembusnya dengan nyaman. Lubang hitam memahami niat Nuh dan mulai membantunya mendorong kekuatan ke arah dagingnya. Duanlong dan Safu mengaktifkan kekuatan tarikan mereka dari dalam tubuhnya dan mulai menarik energi menuju target yang sama. Organ tersebut mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi sebelum mencapai daging Nuh, tetapi sebagian darinya tetap dalam keadaan aslinya. Peningkatan kekuatan menyatu dengan daging, otot, tulang, dan organnya, sementara sisanya tetap melekat pada bagian luar sosoknya. Noah bahkan mengaktifkan bengkelnya. Menggunakan teknik itu di dalam gelombang materi gelap yang mengamuk memang merepotkan dan membutuhkan konsentrasi penuh, tapi dia berhasil mempengaruhi sebagian energi kuat seperti itu. Lokakarya tersebut mengubah sebagian energi primer yang tidak berhasil dimurnikannya menjadi kegelapan untuk gantiannya. Nuh tidak perlu melakukan sesi kultivasi seperti biasanya dalam situasi itu karena lingkungannya dipenuhi energi, sehingga teknik ini dapat bekerja lebih baik dalam meningkatkan levelnya. Nuh merasa seperti terjatuh ke dalam wadah berisi zat panas. Setiap inci tubuhnya terbakar. Dia memiliki energi di dalam dan di luar dagingnya, namun kekuatan tidak pernah berhenti mengalir ke arahnya. Itu tidak cukup, Noah berteriak dalam benaknya sebelum memotong sebagian dari perbaikan yang diberikan pada lubang hitam. Tarikan gravitasinya telah mengumpulkan semua energi di lingkungan, sehingga dia bisa menghapusnya dari daftar fitur yang ditingkatkan melalui kemampuannya. Hal yang sama berlaku untuk bagian yang menangani penindasan energi asing sejak materi gelap dan rekan-rekannya menanganinya. Pemberdayaan hanya terfokus pada pensucian dan perbengkelan pada saat itu. Daging dan dantian Nuh masih memiliki ruang tersisa, jadi dia mengisinya sebelum mengubah pendekatan lagi. Melakukan terobosan nyata saat ini bukanlah langkah yang tepat. Nuh tahu bahwa kelemahannya pada akhirnya akan tiba, dan kurangnya energi di lingkungan dapat membuat keseluruhan prosedur menjadi cukup berbahaya. Terlebih lagi, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghadapi proses itu, tapi dia tidak bisa menghabiskan waktu itu di tengah kehampaan sebelum melakukan persiapan yang tepat. Dia harus menemukan cara untuk menahan energi itu dan memberikan waktu kepada pusat kekuatannya untuk menyerapnya. Lubang hitam juga harus kembali ke keadaan semula untuk mengendalikan seluruh evolusi dan memastikan bahwa ia mencapai versi terbaik dari dirinya. Shafu, Nuh berteriak dalam pikirannya, dan naga itu dengan cepat menyerap sebagian energi itu. Ruang terpisah yang tidak menghasilkan dimensi terpisah menjadi terlalu berat bagi makhluk itu dalam hitungan menit, tetapi Noah dengan cepat melanjutkan ke rencana berikutnya. Parasit itu merentangkan cabangnya keluar dari tubuh Nuh dan mulai memakan energi tersebut. Kekuatannya meningkat dengan cepat, begitu pula dengan persyaratannya, yang tidak ragu-ragu diterima oleh Nuh setelah menjauhkan pabrik dari kekuatan itu. Duanlong, mendengkur, Safu, malam. Makanlah sesuatu, Nuh memerintahkan melalui koneksi mental, dan teman-temannya tidak ragu-ragu untuk muncul di tengah lubang hitam untuk menghilangkan tekanan dari penyerapannya yang terus-menerus. Ternyata itu belum cukup bahkan setelah pedang iblis bergabung dengan mereka. Masih banyak tenaga yang tersisa untuk diserap di dalam lubang hitam, dan Nuh mulai kehabisan pilihan. Pusat kekuasaannya penuh, begitu pula rekan-rekannya. Menyimpan energi di dalam pikirannya juga tidak membantu karena jumlah yang dapat ditahannya lebih rendah daripada tubuh dan dantiannya.
Bengkel tersebut mulai memproduksi makanan yang cocok untuk malam hari sementara rekan lainnya hanya menyerap energi mentah yang ada di sekitar mereka. Kekuatan mereka meningkat dengan cepat dan perlahan-lahan mengurangi perluasan lubang hitam. Nuh mulai menyimpan sebagian energi itu di dalam ruang terpisahnya, tetapi energi itu segera menjadi terlalu berat juga. Jelas bahwa metode tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun menunda terobosan lubang hitam memberi Nuh cukup waktu untuk mengembangkan solusi lain. Nuh akhirnya bertaruh. Dia menonaktifkan kemampuan pemberdayaannya sepenuhnya. Lubang hitam menyusut untuk kembali ke keadaan sebelumnya, dan membawa sebagian besar energi yang tidak tersentuh. Tekanan internal kembali muncul dan mengancam akan membuat tubuh Noah meledak. Namun kelemahan tersebut akhirnya datang dan memaksa lubang hitam menggunakan sebagian darinya untuk memperbaikinya. Prosesnya panjang, tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kelemahannya hilang pada suatu saat, tapi tubuhnya terus gemetar. Pusat kekuatannya bergetar, dan tekanan yang hampir tak tertahankan menyebar dari dadanya. Namun, dia merasa mampu untuk tetap stabil untuk saat ini. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1799 Rumah. Seluruh kelompok berbalik ke arah Nuh setelah lubang hitam mengembun di dalam tubuhnya. Sosoknya muncul kembali di dalam kehampaan, namun kemunculannya membuat mereka cukup terkejut. Sosok Noah bersinar-sinar. Energi ungu tua menutupi kulitnya dan membuatnya bersinar di antara kegelapan kehampaan. Cahaya itu bergetar karena seluruh tubuhnya bergetar karena kekuatan besar yang coba ditampungnya. Penyerapannya telah dimulai, tetapi lubang hitam masih memurnikan dan menyebarkan energi ke seluruh bagian dalam tubuhnya, sehingga jaringannya tidak pernah bisa rileks. Para ahli secara naluriah mundur selangkah. Noah tampaknya akan meledak, dan mereka tidak ingin berada dalam jangkauannya. Keinginan untuk membantunya juga tidak membuat mereka gegabah, jadi mereka tetap di tempatnya dan menunggu dia melakukan sesuatu. Elba, Noah meraung sementara gelombang api keluar dari mulutnya. Ambil area latihan yang besar. Nuh begitu penuh energi sehingga gerakan sekecil apapun akan mengaktifkan teknik. Gerakan sederhana membuka mulutnya telah melepaskan lautan api hitam yang dimaksudkan untuk membubarkan sebagian dari kekuatan besar yang terkumpul di dalam dirinya. Namun, serangan tersebut tidak berhasil mencapai banyak hal karena lubang hitam segera mengirimkan lebih banyak energi ke paru-paru ketika ia merasakan bahwa mereka memiliki beberapa titik bebas. Aku bahkan tidak bisa menghitung banyak hal yang mungkin salah, jawab Raja Elbas jujur. Kami bahkan akan menghabiskan simpanan kami jika kami mulai bercocok tanam di sini. Noah mendengus dan meletakkan tangannya di dadanya yang bersinar. Mayat ubur-ubur yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya dan muncul di sampingnya. Lubang hitam memprioritaskan penyerapan energi mentah karena kekuatan ubur-ubur yang sebenarnya berasal darinya. Namun, mayat makhluk itu berakhir di ruang terpisah Nuh ketika lubang hitam mengembun. Mayat itu telah kehilangan sebagian besar kulit permukaannya, tapi itu masih merupakan material peringkat 9 yang sangat besar. Itu berisi kekuatan yang cukup untuk mengisi item peringkat 8 selama ribuan tahun. Nuh tidak membutuhkan Raja Elbas untuk menambahkan apapun. Dia sudah tahu bahwa area pelatihan portabel dapat memanfaatkan energi ubur-ubur untuk menunjukkan efeknya. Dia melemparkan mayat itu langsung ke arahnya dan menunggu tempat tinggalnya muncul dalam pandangannya. Mengumpulkan, Raja Elbas berteriak sambil menunjuk ke arah Nuh. Kami akan istirahat dari misi sekarang. Keraguan pasti muncul di kalangan para ahli. Bahkan beberapa kelompok inti Nuh tidak melihat hubungan antara mayat tersebut dan tahun-tahun yang tersisa untuk misi tersebut. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyuarakan pertanyaan. Bahkan binatang ajaib tetap diam sementara seluruh kelompok bergerak menuju posisi Nuh. Raja Elbas melambaikan tangannya ke arah kehampaan setelah kelompok itu sudah cukup dekat. Cahaya keemasan bersinar di antara kegelapan sebelum sebuah rumah besar muncul di depan para ahli. Aura peringkat puncak 8 mengisi kekosongan dan membuat semua ahli tercengang melihat keindahan dan ukuran item tersebut. Rumah besar itu terdiri dari serangkaian bangunan besar yang dihubungkan oleh serangkaian koridor yang rumit dan dikelilingi oleh tembok pertahanan yang tinggi. Rumah besar itu lebih mirip kota kecil daripada satu bangunan, tapi Raja Elbas tidak bisa membuang waktu untuk merasa bangga dengan tatapan heran itu. Dia menembak ke arah bangunan tengah dan menjentikkan jarinya sebelum memberi isyarat kepada Wilfred untuk menjatuhkan mayatnya. Wilfred melemparkan mayatnya ke tempat yang ditentukan, dan makhluk itu menghilang ketika menyentuh sisi bangunan pusat. Keseluruhan mansion menjadi lebih terang pada saat itu, tetapi Raja Elbas memastikan untuk meredupkan cahayanya untuk menghemat energi. Kamu boleh masuk, Raja Elbas mengumumkan. Rumah besar itu akan mengirimmu ke area tertentu yang sebelumnya telah aku tugaskan untuk kalian semua. Kalian mungkin memiliki keluhan tentang keputusanku, tapi aku ingin mengingatkan kalian bahwa aku dapat memilih untuk membuat tempat tinggal kalian diledakkan. Semua orang berpikir untuk tidak mengganggu Raja Elbas sebelum mendekati mansion dan menghilang begitu mereka menyentuh dinding emasnya.
Apakah kamu butuh bantuan? Raja Elbas bertanya setelah dia ditinggal sendirian. Noah mendengus sebelum terbang perlahan menuju mansion. Retakan terbuka di dindingnya ketika Noah menyentuhnya, tapi teleportasi tetap aktif. Sebuah aula emas yang menampilkan prasasti yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dalam visinya dan secara mandiri memasang serangkaian perisai pertahanan di permukaannya. Aula itu bereaksi terhadap aura berbahaya Nuh. Dia adalah makhluk yang dipenuhi energi makhluk peringkat 9. Tindakan pencegahan tersebut diperlukan. Nuh mengabaikan banyak alat yang ditawarkan aula dan duduk di atas sajadah yang ditempatkan di tengah aura untuk menangani energi yang memenuhi segalanya. Saya tidak bisa menghindari terobosan ini, Noah menyimpulkan setelah memeriksa kondisinya dengan cepat. Makhluk peringkat 9 telah memberinya cukup bahan bakar untuk mendorong dantian dan tubuhnya ke langkah terakhir dari peringkat ke-8. Namun pertumbuhan itu akan memicu gaya tarik yang sangat besar yang dapat membahayakan mansion. Nuh tahu bahwa Raja Elbas akan menggunakan mayat peringkat 9 sebagai bahan bakar untuk mansion tersebut. Tetapi dia tidak tahu apakah struktur tersebut dapat menampung keseluruhan kelompok di dalamnya. Oh baiklah, Noah akhirnya tertawa dalam benaknya. Kurasa dia akan membuat yang baru jika aku merusaknya. Noah memejamkan mata dan mulai fokus pada prosedurnya. Dia memiliki energi di luar, di sisi lain, dan di dalam seluruh jaringannya. Dagingnya memiliki jumlah energi primer yang sangat besar, sementara dantiannya telah berkembang sepenuhnya, namun dia memaksanya untuk menghindari terobosan. Namun penindasan harus diakhiri sekarang. Nuh melepaskan pengekangan dan membiarkan pusat kekuatannya berkembang dengan sendirinya, bahkan jika dia membantu mengompres dantiannya karena dia lebih suka menghadapi organ itu terlebih dahulu. Organ tersebut masih memiliki energi bahkan setelah terobosan, sehingga Nuh mengalami peningkatan kedua dalam tingkat kultivasinya, meskipun jauh lebih kecil. Auranya meledak keluar saat levelnya stabil di panggung padat. Noah akhirnya mencapai tahap terakhir dari peringkat ke-8, namun dia belum sempat menguji pertumbuhannya karena dia masih perlu merawat tubuhnya. Nuh menunda terobosan tubuhnya dengan sengaja agar lubang hitam membaik setelah dantian maju. Kegelapan baru memenuhi pusat kekuatan keempat dengan arus materi gelap yang menyerupai arus materi gelap yang diperoleh melalui ambisinya. Tetapi arus tersebut masih sedikit lebih lemah dari arus tersebut. Namun, lubang hitam tidak hanya memiliki satu kemampuan yang valid saat ini. Itu bisa menyebarkan bengkel, memurnikan, memeriksa tubuh Nuh, dan memastikan semuanya berjalan lebih baik dari sebelumnya tanpa memerlukan kekuatan eksternal apapun. Noah mengandalkan fitur-fitur baru untuk memanfaatkan sebagian energi yang melekat pada kulitnya sebelum menyebarkan dunia gelap dan membiarkan tubuhnya maju. Dunia gelap tahu bahwa dia tidak ingin membuang waktu, jadi kemungkinan besar hibernasinya tidak akan berlangsung lama. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1800 Kebangkitan. Keseluruhan keberadaan Nuh berkembang ketika dia menutup matanya untuk memulai hibernasi. Tubuhnya selalu menjadi fondasi keharmonisannya. Dia mengandalkannya untuk memadukan kekuatannya dengan fitur-fitur baru yang dibawa oleh pengalaman dan terobosannya. Hukum Nuh telah siap untuk maju ke tahap padat sejak lama, tetapi dantiannya harus mengumpulkan energi yang cukup untuk mendorong terobosan tersebut. Tubuh tidak memiliki batasan dalam hal evolusi makna sebenarnya, namun persyaratannya akan membuat setiap ahli di dunia menyerah dalam perjalanan kultivasi. Satu-satunya gagasan untuk mendapatkan energi makhluk peringkat 9 sebagai eksistensi tahap cair di peringkat ke-8 adalah tidak masuk akal. Perbedaan kekuatan di antara mereka sebesar langit, tapi aturan itu tidak berlaku untuk Nuh. Keberadaan Nuh sudah memungkinkannya menghadapi makhluk di puncak peringkat ke-8. Berurusan dengan makhluk di peringkat ke-9 dengan bantuan ahli terbaiknya sangatlah mudah. Jelas bahwa tahap cair tidak dapat menahannya lagi, dan energi yang dikumpulkan selama perburuan telah membuktikan hal itu. Tubuhnya maju sementara Nuh tertidur tanpa mimpi. Materi gelap di sekelilingnya membantu pusat kekuatan dalam proses tersebut dan mempercepat berbagai perbaikan. Daging, otot, tulang, dan organnya mengalami banyak peningkatan di bawah pengawasan ketat lubang hitam, dan sebagian energi yang tidak dia serap sebelumnya akhirnya membantu. Perubahan lain terjadi selama terobosan pada tubuhnya. Teman-teman Nuh telah memakan sebagian energi ubur-ubur untuk mengurangi tekanan pada pusat kekuatannya, dan mereka akhirnya menggunakannya selama dia tidur. Energi yang berasal dari makhluk peringkat 9 tidak hanya lebih kuat. Ia memiliki kualitas unggul yang membuat para sahabat Nuh mencapai batas level mereka saat ini. Mereka biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk menyerap energi tersebut sepenuhnya dan mengambil langkah terakhir menuju tingkat berikutnya. Tetapi bahan bakar yang lebih kuat memaksa mereka untuk maju selama hibernasi Nuh. Dantiannya melepaskan gelombang ambisi yang membuat tubuh rekannya maju dengan sendirinya. Mereka telah memenuhi persyaratan terobosan dalam hal energi, sehingga kekuatan kuat yang menyebar dari organ Nuh memicu evolusi. Dunia gelap bahkan meluas di dalam aula. Lubang hitam dapat memaksa bengkel-bengkel yang mampu memberikan manfaat bagi para sahabat Nuh dengan sendirinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Night, Duanlong, Snorre,
demonic sword, dan parasit melintasi batas tingkat menengah dan berhibernasi untuk mencapai level baru. Safu juga mengandung banyak energi di dalam ruang terpisahnya, sehingga rekannya dapat menggunakannya kapanpun terobosan mereka membutuhkan kekuatan lebih dari yang diharapkan. Jumlah energi yang terkandung dalam satu aula itu begitu kuat sehingga dinding, lantai, dan langit-langit emas bergetar karena kekuatan yang tumbuh subur di dalamnya. Hanya naga berlengan 6 yang tidak maju. Safu memantapkan posisinya sebagai makhluk peringkat puncak 8, tetapi tidak mengambil langkah selanjutnya. Makhluk itu memiliki sebagian dari persyaratan gila Nuh, jadi satu bagian energi ubur-ubur tidak cukup untuk memicu terobosan. Dunia gelap memastikan gelombang energi yang dikeluarkan secara alami oleh sosok Nuh tidak merusak mansion. Terobosan tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah apapun, namun prosesnya hampir mengosongkan simpanan energi ubur-ubur. Safu akhirnya menjadi satu-satunya yang memiliki sisa bahan bakar, tetapi memutuskan untuk menyimpannya. Dunia gelap mengalir kembali ke sosok Noah saat dia terbangun. Lubang hitam memberitahu dia tentang segala sesuatu yang terjadi selama dia tidur, dan senyuman tak terelakkan muncul di wajahnya ketika dia menyadari kekuatan teman-temannya. Mereka tidak ketinggalan. Mereka mengikuti peningkatan Nuh dalam bentuknya saat ini. Gelombang kegelapan menjalar dari sosok Noah saat ia meluruskan posisinya. Ambisinya meluap dan meresap ke dalam mansion untuk memperbaiki strukturnya. Bahan emas memperoleh warna yang lebih gelap, namun sifatnya tidak berevolusi. Tampaknya Raja Elbas telah menyempurnakan paduan tersebut, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk keseluruhan strukturnya. Raja Elbas adalah monster, dan Nuh bahkan tidak bisa memahami kedalaman keahliannya. Rumah besar itu menampilkan banyak metode prasasti yang telah lama hilang di dunia, tetapi ambisinya tidak peduli dengan ketidaktahuan Nuh. Garis-garis hitam tebal muncul di dinding, lantai, dan langit-langit seiring ambisinya yang terus mengalir di area tersebut. Nuh mengabaikan cara kerja sebagian besar prasasti tersebut, namun hukumnya tetap memperbaikinya. Itu meningkatkan sifat mereka dengan mengandalkan kekuatan intrinsik mereka. Beberapa dari prasasti tersebut memperoleh kemampuan yang bahkan Raja Elbas tidak tahu cara menirunya. Ambisi Nuh membuat mereka melampaui keahlian para kultivator, dan mansion hanya mendapatkan keuntungan darinya. Kebutuhan energi struktur diturunkan, berbagai perintah berjalan lebih cepat melalui berbagai prasasti, dan kekokohan keseluruhannya meningkat. Bahkan berbagai senjata yang tersebar di seluruh mansion semakin kuat seiring ambisi Nuh mencapai setiap sudut dari rangkaian besar bangunan tersebut. Para ahli lainnya tetap berada di dalam aula masing-masing selama tahun-tahun itu. Raja Elbas telah menggunakan bangkai ubur-ubur sebagai bahan bakar untuk seluruh mansion. Bahan itu memungkinkan semua pembudidaya, binatang ajaib, dan bibrida menyerap energi dan mengisi ulang simpanan mereka. Mereka tidak berhasil mencapai tingkat persiapan awal, namun prosesnya masih membuat mereka bertambah bertahun-tahun. Kedatangan ambisi Nuh pun tak luput dari perhatian. Semua orang dalam kelompok tahu bagaimana rasanya bermandikan hukumnya. Jadi mereka merasa terkejut ketika melihat energinya mempengaruhi rumah secara keseluruhan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal dengan peralatan berharga. Semua aula menjadi gelap sementara para ahli memutuskan untuk melanjutkan pelatihan mereka. Mereka tahu bahwa Nuh akan segera kembali, dan misi akan dilanjutkan segera setelah itu. Tetap saja, mereka tidak membayangkan bahwa kegelapan akan membawa manfaat sebesar itu. Beberapa orang segera memperoleh wawasan tentang hal-hal tertentu. Yang lain menemukan cara untuk meningkatkan kecakapan bertarung mereka meskipun mereka tetap terjebak dalam serangan yang sama selama ribuan tahun. Terlebih lagi, mansion secara keseluruhan sepertinya memberikan lebih banyak energi. Para ahli tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi, namun mereka mengetahui sumber perubahan tersebut. Energi Nuh tidak salah lagi. Bisakah kamu berhenti main-main dengan rumahku? Suara Raja Elbas tiba-tiba bergema di dalam aula Nuh saat sosok emas keluar dari dindingnya. Saya bisa merasakan peningkatannya, Noah mengangguk sambil memperlihatkan senyum puas. Terima saja, mungkin belajar sesuatu. Apakah kamu iblis ilahi sekarang? Raja Elbas mendengus. Saya sudah mempelajari perbaikan ini, tapi saya tidak yakin sedetik pun Anda bisa mengendalikannya. Keahlian Anda tidak memungkinkan Anda melakukan hal itu. Bagaimana kabar anggota kelompok lainnya? Noah meminta untuk mengalihkan pembicaraan dari topik itu. Nuh dapat melihat bahwa Raja Elbas juga telah mencapai tahap yang solid. Tingkat kultivasinya bahkan muncul di atas Nuh, tetapi Nuh tidak mempermasalahkannya. Dia hanya bisa merasa puas. Tidak ada terobosan, Raja Elbas menjelaskan, hanya kami berdua yang maju, tetapi semua orang telah pulih. Kekosongan masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada kami.